Sampai saat ini, masih terjadi berbagai kerusakan, pencemaran, dan bencana alam akibat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan fungsi lingkungan hidup sebagai penyediaan sumber daya alam untuk pembangunan nasional. Saat ini, masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup semakin kompleks karena dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan dan diperkirakan akan bertambah besar apabila tidak diantisipasi melalui kegiatan adaptasi, mitigasi, dan konservasi. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan atau KSDAL adalah tanggung jawab semua umat manusia di muka bumi karena pengaruh ekologis yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah administratif pemerintahan negara. Oleh karena itu, upaya konservasi harus menjadi bagian integral dari pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di negara manapun akan terkait dengan kepentingan negara lain maupun kepentingan internasional. Teknologi memiliki peran penting dalam upaya konservasi sumber daya hayati. Dengan bantuan teknologi, manusia diberi kemudahan untuk melakukan konservasi. Teknologi yang dapat dimanfaatkan contohnya teknologi nano dan artificial intelligence atau AI. Nanoteknologi merupakan suatu hasil dari pemanfaatan sifat-sifat molekul atau struktur atom yang berukuran 0,1 hingga 100 nanometer, di mana akan dihasilkan suatu sifat-sifat baru yang luar biasa. Teknologi nano dapat berperan penting dalam upaya konservasi sumber daya hayati karena kemampuannya untuk memahami, memantau, dan memanipulasi materi pada tingkat nanometer. Beberapa cara di mana nanoteknologi dapat digunakan untuk konservasi sumber daya hayati. Pertama, nanosensor untuk pemantauan lingkungan. Nanosensor dapat digunakan untuk mendeteksi polutan dan parameter lingkungan lainnya pada tingkat molekuler. Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap perubahan lingkungan dan dapat membantu mengambil tindakan konservasi yang tepat. Kedua, nanoteknologi dalam pertanian berkelanjutan. Penerapan nanoteknologi dalam pertanian dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nanomaterial dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pupuk, memberikan perlindungan tanaman dari hama dan penyakit, serta meningkatkan ketahanan pangan. Ketiga, nanoteknologi untuk pengolahan air dan limbah. Nanomaterial seperti nanopartikel logam dan karbon dapat digunakan untuk mensaring dan membersihkan air dari kontaminan. Selain itu, nanoteknologi dapat membantu dalam pengolahan limbah melalui metode seperti nanoremediasi, di mana nanomaterial digunakan untuk mendegradasi polutan di lokasi tertentu. Penerapan teknologi nano dalam konservasi sumber daya hayati memerlukan pertimbangan dan etika berkelanjutan. Penting untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan resiko negatif terhadap lingkungan atau manusia. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dari nanoteknologi dalam konteks konservasi sumber daya hayati. Artificial Intelligence atau AI adalah bidang penelitian penting dalam mengatasi tantangan keberlanjutan lingkungan. AI membantu dalam memecahkan masalah lingkungan dan menghadapi tantangan yang dihadapi manusia. Keberlanjutan lingkungan adalah pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang. Teknologi kecerdasan buatan atau AI memiliki banyak aplikasi dalam konservasi sumber daya hayati. Salah satunya adalah pemantauan satwa liar melalui penggunaan kamera sensor dan algoritma AI untuk mengidentifikasi spesies, jumlah, dan perilaku satwa yang dapat membantu para ahli untuk melindungi dan mengelola populasi dengan lebih efektif. Selain itu, AI juga digunakan dalam pemetaan habitat, analisis pola migrasi, serta memprediksi perubahan lingkungan untuk membantu mengambil keputusan dalam konservasi sumber daya hayati. Teknologi smart grid merupakan sistem distribusi listrik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola aliran listrik dengan efisien. Dalam konteks konservasi sumber daya hayati, smart grid dapat membantu dengan beberapa cara. Yang pertama, integrasi energi terbarukan. Smart grid memungkinkan integrasi yang lebih baik dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin ke dalam jaringan listrik. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil yang terbatas. Pengoptimalan jaringan. Smart grid memungkinkan identifikasi dan perbaikan cepat terhadap kebocoran atau kehilangan energi dalam jaringan. Kemudian mengurangi pemborosan sumber daya. Yang keempat, penggunaan data yang lebih baik. Dengan data yang terkumpul dan dianalisis secara real time, smart grid dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang pola konsumsi energi.
membantu merencanakan penggunaan yang lebih efisien dan konservatif. Dengan menerapkan teknologi smart grid, harapannya adalah dapat mengoptimalkan penggunaan energi listrik secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat membantu konservasi sumber daya hayati dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.